Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 2020155111. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi pendidikan di era pandemi COVID-19. Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar, yaitu terprogram dan sistematif. Reformasi pendidikan yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Yang termasuk ke dalam reformasi terprogram ini adalah inovasi. 1. Pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara, termasuk dalam proses pembelajaran pedagogi Indonesia, yakni active learning berbasis konsep belajar. Sejak di era reformasi, pendidikan ini lebih didominasi oleh siswa. Mereka yang lebih banyak melakukan proses interaksi dalam kelas, baik dengan bahan ajar maupun dengan teman sebaya mereka. Mereka melakukan pencarian informasi keilmuan dan dari berbagai belajar aktif tidak akan berjalan dengan baik tanpa pengayaan sumber-sumber belajar, yakni meliputi pesan orang, bahan, alat-alat teknik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi proses reformasi. Berarti perubahan dengan melihat keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktek yang salah atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik. Suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, dan tentu saja termasuk bidang pendidikan. Dengan demikian, reformasi kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undang, peraturan, dan pelaksanaan pendidikan secara menghilangkan praktek-praktek pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik, sehingga segala aspek pendidikan di masa akan mendatang menjadi lebih baik lagi. Di era pandemi COVID-19, kita dulu tidak membayangkan bahwa proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Karena pandemi, kita telah melewati dan melakukan dengan sangat baik. Dunia pendidikan kita telah melakukan reformasi luar biasa di era pandemi. Di dunia pendidikan, Indonesia akan kembali menjalankan sekolah tatap muka. Hal tersebut tidak terlepas dari berkurangnya kasus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah pun akan melanjutkan reformasi pendidikan yang sesudah berjalan. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, termasuk dalam bidang pendidikan. Seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba drastis untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring online. Ini tentu bukanlah hal yang mudah karena belum sepenuhnya siap. Problematika di dunia pendidikan yaitu seragam prosesnya pembelajaran, baik standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan. Pendidikan adalah satu aspek yang dijadikan sebagai wadah untuk membentuk karakter-karakter anak bangsa. Dengan sebab itu, dalam proses pendidikan, seorang pendidik harus mampu menguasai berbagai media pembelajaran karena kondisi selalu berubah. Lebih pada saat sekarang ini pandemi COVID-19 melanda dunia. Berbagai
sektor mengalami perubahan dan dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan. Teknologi sangat berperan penting bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, guru serta orang tua juga tidak kalah berperan dalam memberikan dukungan dan bimbingan terhadap usaha belajar anak. Hasil tinjauan dari penulis ini menunjukkan tingkat keefektifan pembelajaran daring dan penggunaan platform digital, serta kendala apa saja yang terjadi saat pelaksanaan pembelajaran daring di rumah. Menurut data yang diperoleh dari hasil review artikel ilmiah dan pendapat dari berbagai peserta didik, guru serta orang tua peserta didik. Itulah yang saya dapat sampaikan tentang reformasi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.